Panduan mengikuti ibadah online. Berdoa dan siapkan hati Anda dengan fokus serta pikiran untuk beribadah. Kenakan pakaian yang layak untuk beribadah menghadap Tuhan dan carilah tempat yang sesuai dan tenang. Hindari melakukan aktivitas lain sepanjang ibadah. Turut serta dalam pujian dan penyembahan dan ikutilah ibadah sampai selesai. Siapkan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code atau kris. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, berikut ini adalah panduan penyaluran persembahan dengan menggunakan kode kris. Pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran yang Anda miliki, seperti mobile banking BCA, Mandiri, BNI, atau dompet digital seperti OVO, Dana, Link, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Kedua, tekan tombol scan kris pada aplikasi, kemudian arahkan kamera HP Anda pada kode kris Gereja Anglikan Tarakan, dan masukkan nominal persembahan yang ingin Anda berikan. Tambahkan satu angka unik di akhir nominal persembahan Anda, seperti angka 0 untuk persembahan umum,
angka 1 untuk persepuluhan, angka 2 untuk persembahan syukur, angka 3 untuk persembahan diakonia, angka 4 untuk persembahan pembangunan, dan angka 5 untuk persembahan misi. Ketiga, tekan tombol lanjutkan atau bayar dan masukkan kode verifikasi untuk melanjutkan transaksi pada aplikasi dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi Anda telah berhasil. Persembahan juga dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Panduan Ibadah Perjamuan Kudus Online Gereja Anglikan Kaltim Tarap. Langkah pertama, sediakan meja dan gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Langkah kedua, sediakan roti tawar atau biskuit, air anggur atau jus buah anggur, atau minuman perisa anggur sebagai elemen perjamuan kudus. Letakkan semua elemen tersebut di atas meja yang telah disediakan. Silakan ikuti doa pengudusan sampai pendeta mengatakan, "Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan kekal." Langkah keempat, ketua keluarga dengan tangan yang telah dibersihkan dengan cairan pembersih tangan memberikan roti dan air anggur kepada anggota keluarga yang bisa menerima perjamuan kudus. Kelima, ketua keluarga dapat mendoakan anggota-anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir, bersama-sama berdoa mengikuti liturgi ibadah perjamuan kudus online sampai selesai.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan yang Ia telah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita bawa hidup kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segala syukur kami, kehidupan kami. hormat, kemuliaan bagi nama Bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau Karena Engkau yang telah memberikan kami kekuatan, Engkau yang telah menolong kami, Engkau yang telah memberkati kami ya Tuhan. Di saat kami senang, di saat kami lagi dalam keadaan susah, di saat kami sakit maupun dalam keadaan yang sehat, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa mencurahkan roh-Mu, bahkan mencurahkan kemurahan-Mu bagi kami, belas kasihan-Mu yang tidak pernah habis dalam kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena perbuatan Tuhan, karena pertolongan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di waktu kami susah Engkau yang menolong kami Tuhan. Di waktu kami sakit Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Di saat kami di dalam penderitaan, pergumulan kami, Engkau Allah yang menghibur kami dan bahkan memberikan kami kekuatan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hidup kami, dan Engkau Allah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk Reverend Yakobus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita. Kita berdoa untuk tim pujian penyembahan. Kita berdoa juga untuk pendoa syafaat, membawa pembacaan firman Tuhan, bahkan yang membawakan pengumuman. Kita berdoa supaya setiap pelayan Tuhan ini diurapi dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh setiap yang melayani hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu, para umat-Mu yang melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Reverend Yakobus. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu di dalam pelayanannya. Kami berdoa kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang dinyatakan dapat mengetuk setiap hati kami, dapat membawa kami Tuhan kepada kebenaran-Mu yang sejati. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu dapat ditabur di tanah yang subur, sehingga kami yang menerimanya Tuhan dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu, curahkan hikmat kuasa daripada Engkau sendiri. Penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu, sehingga dia dapat mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami coba berdoa untuk para pujian penyembahan daripada WLB Singer, pemain musik Tuhan, PA system Tuhan, yang mengatur semua pelayanan yang ada multimedia. Kami berdoa hikmat Allah tercurah. Begitu juga dengan pendoa syafaat, pembawa pengumuman, bahkan pembaca firman-Mu. Kami berdoa urapan kuasa Allah mengalir bagi setiap mereka Tuhan. Kami berdoa setiap perbuatan-perbuatan kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam pelayanan kami semuanya datangnya daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan terus berdoa. Kita berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Kita berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan dapat menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada, kiranya perlindungan Tuhan akan senantiasa menyertai. Walaupun dalam keadaan yang terbatas ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Dan kita berdoa untuk setiap fasilitas yang kita gunakan, baik itu jaringan, baik pun itu multimedia yang kita gunakan, biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhan yang mengambil alih semua. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami berdoa pada saat ini
bagi jemaatmu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa, di dalam mereka mengikuti ibadah secara online, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melindungi, bahkan memberikan kuasa-Mu, urapan-Mu bagi setiap mereka Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam ibadah mereka diteguhkan, mereka dikuatkan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja bagi setiap umat-Mu. Dan bahkan kami berdoa untuk setiap perlindungan Tuhan bagi jemaat-Mu dan gereja-Mu di mana kami beribadah saat ini, sehingga di dalam perlindungan Tuhan kami menikmati kemurahan Allah bagi setiap kami. Kami berdoa untuk semua fasilitas yang kami gunakan, baik jaringan Tuhan yang kami gunakan Tuhan, dan apapun itu Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang mengambil alih semua, sehingga semua pelayanan ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sama kita nyatakan, Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.圣洁的胜利，充满恩靠我深藏渴慕你，在我生命里，圣洁的胜利，圣洁的胜利，改变我心意，开启我心，来触摸我，渴慕你的同在，我尽快圣洁，圣洁，圣洁的上帝，我要尊重你荣耀，荣耀归圣父上帝，ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, Tuhan
beserta kamu. dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan, kita nyatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa.
Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita mau menyatakan bahwa di dalam Tuhanlah pengharapan kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya, sebab rencananya indah di dalam hidup kita semua. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus
menemani setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada rencana yang indah yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Di dalam keadaan apapun kami Tuhan, ajar kami terus memandang kepadamu Tuhan, dan terus setia dan taat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, yang kami serukan bersama-sama kepada setiap umat-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doa untuk doa hari ini bersama-sama. Bapa yang Maha Kuasa, yang berkehendak memulihkan segala sesuatunya di dalam Putra-Mu, yang Engkau kasihi, Raja atas semuanya, kuasailah hati dan pikiran mereka yang berkuasa, dan bawalah keluarga-keluarga dari bangsa-bangsa yang terbagi dan tercerai-berai karena kuasa hidup, untuk dibawa ke penghakimannya yang adil dan pemerintahannya yang lembut, yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah kini dan selamanya. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 4 hingga 7. Yesaya 35 ayat 4 hingga 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 46 hingga 49. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami, di mana sampai hari ini kami masih boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Di balik semua keadaan yang kami alami, keadaan yang baik, keadaan yang buruk, kami tetap bersyukur dan bersuka cita dalam Kristus, karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang bekerja dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi-Mu. Bapa di surga, ajarlah kami untuk mengasihi-Mu. Terlebih lagi melalui firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk terus taat dan setia kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu Tuhan akan terus membimbing kami dalam jalan kebenaran-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, dan bukalah pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudariku, kita bersyukur karena kita sudah melalui satu seri khotbah tentang kehendak Allah bagiku. Dan saya percaya bahwa setiap pribadi kita sudah mengerti dan memahami kehendak Allah, yang dimana intinya bahwa dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam kepribadian kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan di dalam segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi, kita kerjakan, kita harus menyatakan kehendak Tuhan di dalamnya. Adakah keputusan kita, adakah kehendak kita, adakah setiap perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Itulah yang perlu dipertimbangkan dan diutamakan dalam kehidupan kita, sehingga di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, bahkan dalam studi kita, dalam segala hal, kita dapat melakukan dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita, yang mana itu menyenangkan hatinya. Dan saya percaya janji Tuhan bahwa itu semua mendatangkan sesuatu yang baik bagi Anda. Ingat, sesuatu yang baik dari Tuhan mungkin belum tentu baik bagi kita, tapi kita harus punya iman untuk percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu semua baik. Nah, berbicara mengenai iman, kita akan masuk ke dalam satu topik yang baru, satu seri khotbah pengajaran yang baru tentang iman adalah kemenangan. Iman adalah kemenangan. Kenapa kita ingin belajar tentang iman adalah kemenangan? Karena kita ingin menang di dalam segala sesuatu hal yang membuat kita terpisah dari Allah, yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Oleh itu, mari kita belajar mengenai iman adalah kemenangan, dengan tujuan dan harapan supaya setiap kita mengerti akan dasar iman yang membawa kemenangan daripada iman, yang juga memberikan kita kuasa untuk memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan mengalahkan dunia ini. Saudara-saudariku, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 hingga 5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudariku, dalam suratnya Rasul Yohanes, dia menuliskan mengenai kemenangan dalam mengatasi dunia, dalam mengalahkan dunia. Mengapa kita harus mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia bukan berarti seperti kita mengalahkan sesuatu, tetapi di mana kita dapat menghadapi dan juga dapat mengatasi segala sesuatu godaan yang datang dari dunia ini yang mencoba untuk memisahkan kita. Pertanyaannya sederhana, mengapa kita harus mengalahkan dunia? Sebab kita ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku, jika Anda dan saya adalah orang-orang yang lahir dari Allah, maka dikatakan bahwa kita mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Bukan kekuatan kita, tetapi iman. Iman kita mengalahkan dunia ini. Kita mengalahkan dunia dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dengan tidak turut di dalam segala sesuatu yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa kita harus mengalahkan dunia? Apa yang salah dengan dunia ini? Nah, kita melihat bahwa ciri dari dunia, sebagaimana kita sudah pelajari dalam seri khotbah kehendak Allah bagiku, di sana juga di mana kita belajar tentang dunia. Dan ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, ciri dari dunia di sini adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Kalau kita turut dalam dunia ini, maka itu akan menggoncang iman kita dan membuat kita mungkin tidak percaya kepada Allah. Bukan itu saja, tetapi juga ditampakkan dalam perlawanan kepada Allah dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala keinginannya, dalam segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang dimana
hal itu dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebagaimana Rasul Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudara-saudariku, dari beberapa ayat ini kita dapat melihat hal-hal yang dapat membuat kita terpisah dari Allah, yang membuat kita semakin menjauh dari Allah, dan membuat kita tidak lagi mampu untuk melakukan kehendak Allah. Yaitu yang pertama dikatakan keinginan daging. Keinginan daging itu adalah sebuah perbuatan asusila dan mungkin emosi yang berlebihan, yang tak terkawalkan. Yang kedua adalah keinginan mata. Apa yang diinginkan mata? Materialisme, keserakahan, ketamakan. Ya, melihat sesuatu dia inginkan, walaupun hal itu sepertinya tidak diperlukan. Bukanlah sebuah kebutuhan, tetapi hanya sekedar keinginan. Dan kita sedang jatuh di dalam keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup berbicara mengenai apa? Kesombongan atau sesuatu sikap arogan. Satu sikap yang suka membual. Saudara-saudariku, semua ini disimpulkan dengan satu kata, yaitu dosa. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, dan itu semua datang dari dunia. Untuk itulah kita harus mengalahkan dunia. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Dan juga dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar bagaimana iman mengalahkan dosa, dan juga iman mengalahkan segala pikiran, perasaan yang merujuk kepada dosa. Selain dosa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17, di mana kita sadar bahwa ada beberapa sikap, perasaan, serta pikiran dalam kehidupan kita dalam dunia ini yang dapat menghalangi kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan, yang menjadi sebuah penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Yaitu ada perasaan cemas, ada sikap kejemuan atau sikap bosan, yang digambarkan hilangnya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, kehilangannya nafsu untuk melayani Tuhan, kehilangannya rasa untuk mengasihi Tuhan lagi sebagaimana yang dulu kita ada waktu pertama kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan, kita begitu setia, berkobar-kobar api yang membara melayani Tuhan, persekutuan tetap terus diikuti dan tidak bosan. Saudara-saudariku, kejemuan, rasa jemu, rasa bosan ini membuat kita kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, beribadah, bersekutu, dan berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketiga adalah sikap depresi. Akibat tekanan yang besar membuat kita depresi dan membuat kita kehilangan semangat untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Keputusasaan, ketidakpuasan, ketakutan, kedukaan, satu sikap kedukaan yang tidak Tuhan inginkan, dan perasaan kesendirian. Nah, itu semua akan kita pelajari dalam minggu-minggu ke depan. Bagaimana iman akan menuntun kita kepada kemenangan ke atas semua sikap, perasaan, dan pikiran yang memang kita melihat bahwa keadaan sikap dan pikiran ini memiliki kecenderungan untuk mengarahkan kita yang menghasilkan sebuah perbuatan dosa, yaitu apa? Perbuatan mundur dari Allah, mengalah kepada dunia, dan membuat kita kehilangan jaminan keselamatan. Jadi kita dapat melihat bahwa hampir semua yang ada dalam dunia ini
sepertinya tidak punya pengaruh yang signifikan, tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita terjerumus dalam perangkap si iblis. Saat kita memiliki sikap itu yang membuat kita mundur dari Allah, si iblis mulai berkata, tidak apa-apa, yang penting kamu masih setia sama Tuhan. Ya, setianya itu merujuk kepada apa? Kepada sesuatu yang membuat kita merasa tenang. Wah, yang penting saya masih beribadah. Nggak apa-apalah saya tidak melayani Tuhan. Tidak apa-apalah saya tidak lagi mengutamakan kehendak Tuhan. Yang penting saya percaya Tuhan. Saudara-saudariku, sikap kepercayaan kita kepada Tuhan harus dibuktikan dan dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi. Oleh itu saudara-saudariku, kita ingin belajar bagaimana iman adalah kemenangan. Dalam seri pengajaran ini, saya ingin kita menguji iman kita. Adakah iman kita masih teguh dalam Kristus? Atau mungkin iman kita sudah mulai goyah akibat banyak tekanan dan juga akibat beberapa tahun ini kita menghadapi sebuah situasi yang berbeda? Adakah iman kita mulai lemah karena kita sudah ibadah online, tidak lagi ibadah onsite? Ada yang berkata bahwa ibadah onsite itu lebih menguatkan iman daripada ibadah online. Saudara-saudariku, yang menguatkan iman kita bukanlah soal ibadah online atau ibadah onsite, tetapi bagaimana sikap kita akan terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Satu sikap semangat yang merindukan Tuhan setiap hari, sehingga membuat kita rindu untuk bertemu Tuhan secara pribadi, dalam doa, dalam firman, di dalam renungan kita, di dalam pujian penyembahan kita, dan bahkan dalam ibadah kita. Saudara-saudariku, mari kita menguji iman kita, karena iman ini sangat penting. Karena iman inilah yang menentukan adakah kita dapat mengalahkan dunia atau kita mengalah kepada dunia. Untuk itu kita perlu belajar apa sih definisi iman di dalam Yesus Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengerti arti iman. Kita sudah mungkin sering mendengar melalui Ibrani 11. Ya, saat kita bicara soal iman, pasti ayat ini muncul dan selalu menjadi rujukan utama dalam kita menjelaskan arti iman atau definisi iman. Tetapi malangnya, banyak kita yang masih sulit untuk mengimplementasikan ataupun mempraktekkan ataupun mengaplikasikan hal itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita mengerti arti iman, kita tahu itu iman, tetapi hidup kita seperti tak beriman. Saudara-saudariku, hidup kita bukan hanya untuk mengerti iman, untuk mengetahui iman, tetapi kita dituntun untuk hidup di dalamnya. Iman di dalam Yesus Kristus adalah satu sikap orang-orang yang beriman. Secara umum, iman adalah pikiran kepada suatu pernyataan bahwa hal itu benar adanya. Artinya bahwa iman adalah kepercayaan mutlak, tetapi berdasar apa? Berdasarkan kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, iman adalah keyakinan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Itulah iman. Kenapa? Karena dalam dunia ini tidak ada yang benar selain firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Dan firman yang keluar dari Allah adalah sebuah kebenaran. Jadi saudara-saudariku, sebagaimana nyatakan dalam Ibrani tentang iman, yaitu keyakinan ataupun kepercayaan yang kuat pada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi tentang hal ini. Mudahnya, saya ingin memberikan sebuah contoh kepada kita semua, yaitu saya percaya Anda punya keyakinan dalam diri Anda bahwa orang tua Anda saat ini adalah orang tua Anda yang asli. Adakah Anda meragukan itu?
Padahal Anda tidak melihat bagaimana orang tua Anda mengandung Anda, bagaimana orang tua Anda melahirkan Anda, bahkan Anda lahir pun Anda belum sadar siapa orang pertama yang kamu lihat. Tetapi kamu percaya bahwa orang tua Anda saat ini adalah orang tua Anda. Kenapa? Karena dari perkataan mereka. Nak, panggil papa, panggil mama. Ini loh orang tuamu. Dan kita percaya. Saudara-saudariku, inilah iman. Sebuah keyakinan kepada sebuah perkataan yang berdasar kepada kebenaran. Jadi definisi dari iman adalah dasar dari sesuatu yang kita yakini dan kita percayai bahwa hal itu adalah benar adanya, bukan dengan sebuah bukti nyata, namun berdasarkan sebuah keyakinan yang kita yakini bahwa inilah kebenaran. Demikianlah iman di dalam Yesus Kristus, yang kita yakini bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, juru selamat yang hidup. Walaupun kita tidak melihatnya, kenapa kita percaya? Kenapa kita tahu bahwa Yesus itu ada? Kenapa kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan manusia biasa seperti dunia ini yang meragukan keabsahan Yesus? Karena kita tahu bahwa apa yang kita dengar adalah sebuah kebenaran yang datang dari Alkitab, dari firman Allah. Dalam Matius 16 ayat 15 hingga 16, di mana satu keadaan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini sederhana. Dia ajukan kepada murid-murid karena sedang beredar di luar sana. Orang-orang berkata bahwa Yesus ini adalah Elia, Yesus ini adalah Nabi, Yesus ini adalah ini dan sebagainya. Tetapi Yesus ingin tahu langsung dari murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya pun mungkin tidak tahu Yesus dari mana. Itu siapakah Yesus? Karena mereka bertemu Yesus saat Yesus sudah dewasa, saat dia memulai pelayanannya. Dan dia berkata, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dan saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Anda juga, saudara-saudariku. Saat ini, jika Yesus bertanya kepada Anda, "Tetapi apa katamu, siapakah Yesus?" Apakah jawabanmu? Adakah keraguan dalam dirimu? Kita melihat. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudariku, pengakuan Petrus adalah pengakuan yang berdasar kepada iman yang dia miliki. Dia belum melihat Yesus mati dan bangkit. Dia tidak menyaksikan kedatangan Yesus, bagaimana caranya. Dia tidak menghiraukan perkataan orang-orang bahwa Yesus adalah anak tukang kayu, datang dari Nazaret. Tetapi dengan iman percaya, karena apa? Dia mendengar perkataan itu dari Yesus yang memberikan sebuah keyakinan dan iman, sehingga dia mengakui sesuatu berdasarkan apa yang dinubuatkan dari zaman dulu. Saudara-saudariku, dari para nabi-nabi, di mana mereka belum melihat hal itu dinyatakan, dan Petrus pun mungkin hanya mendengar cerita ataupun sesuatu khotbah tentang nubuatan, dan dengan iman dia percaya bahwa Tuhan akan mengutus seorang Mesias yang mana sedang berada di hadapannya, yaitu Yesus. Bahkan imam sendiri, ahli-ahli Taurat pun tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Keyakinan ini datang dari seorang nelayan yang mengikuti Yesus. Tetapi para hamba-hamba Tuhan pada zaman Yesus, yaitu para imam, ahli Taurat, yang kita boleh gambarkan zaman sekarang adalah para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi Petrus berjalan bersama dengan Yesus.
yang dimana menguatkan imannya, menumbuhkan imannya, dan membuat imannya teguh sampai dia dapat berkata, aku percaya Yesus, Engkau adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku, saat iman kita mulai goyah, saat itu kita perlu bertanya, apakah aku sudah lama meninggalkan Tuhan dan berjalan sendirian? Berjalan bersama dengan Yesus membuat iman kita teguh. Bukan status kita, bukan melalui apa yang kita lakukan. Kita melihat para imam ini dan ahli Taurat loh, yang kerjaannya hari-hari membaca Taurat Tuhan, yang hari-hari belajar tentang Taurat, tentang nubuatan, yang hari-hari di rumah ibadat. Tetapi mereka tidak punya iman. Karena apa? Mereka hanya berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki tentang pelajaran firman Tuhan. Mereka lupa, mereka harus berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengerti Tuhan. Saudara-saudariku, untuk mengerti Tuhan tidak cukup hanya kita mengetahuinya, tetapi kita harus berjalan bersama dengan Dia. Saya mengajak Anda dan saya, mari kita kembalikan sikap berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, seperti Petrus dan murid-muridnya yang bersama dengan Yesus, sehingga membuat mereka ada sebuah iman yang teguh dan yang kuat. Dan inilah definisi iman dalam Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Oleh itu, jika seseorang memiliki iman yang demikian, iman yang teguh, iman yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Mesias dan Juru Selamat, maka orang tersebut akan selalu mencari dan memandang Yesus untuk segala solusi atas setiap persoalan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Artinya apa? Mereka selalu datang kepada Yesus seperti para murid-murid. Kalau ada masalah, datang kepada Yesus. Yesus, tolong kami. Masih ingat pada saat murid-murid berdoa melayani orang-orang, ada satu orang yang kerasukan, tetapi mereka tidak dapat. Mereka datang kepada Tuhan, Yesus tolong. Kami tidak bisa buat ini. Sama halnya saudara-saudariku, dalam segala situasi apapun, orang yang punya iman adalah orang yang akan selalu mencari Yesus. Yang kedua, orang yang memiliki iman yang demikian adalah orang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa apa yang Yesus katakan adalah jawaban yang benar atau solusi bagi kita. Firman-Nya menjadi sebuah kerinduan kita. Dan ketiga, orang tersebut akan bersedia dan siap untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka percayai dan yakini, yaitu dengan melakukan firman Tuhan dan berjalan bersama dengan Yesus setiap saat. Dalam Lukas 6 ayat 46 menjadi sebuah peringatan bagi kita, di mana Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara-saudariku, seri khotbah mengenai kehendak Allah bagiku adalah di mana itu membuat kita mengerti untuk melakukan kehendak Allah. Karena dengan demikian akan menolong kita untuk tetap teguh dalam iman kita. Melakukan kehendak Allah, bukan yang berseru Tuhan. Saudara-saudariku, iman kita itu adalah iman yang hidup. Ingat bahwa setiap orang yang memiliki iman dalam Yesus yang aktif, yaitu iman yang bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini dan percayai. Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka engkau akan hidup sebagai anak-anak yang percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Engkau tidak akan ragu kepada Yesus yang berkuasa, walaupun Anda belum melihat jawaban pada saat ini. Bertahun-tahun engkau berdoa, engkau memohon, tetapi belum engkau melihatnya. Tapi itu tidak membuat engkau ragu, karena engkau percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa. Ini iman, dan membuat engkau teguh dan terus percaya kepadanya, dan tidak akan mundur, malas berdoa. Tuhan tidak jawab doaku, Tuhan tidak dengar doaku, dan iman kita mulai lemah, rohani kita semakin terpuruk. Saudara-saudariku, jangan pernah lepaskan itu. Hidup kita sedang dibangun dalam sebuah proses
yang dimana mempunyai dasar yang teguh. Dalam Lukas 6:47-49, di mana di situ menggambarkan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudariku, orang yang beriman adalah orang yang membangun hidupnya atas dasar yang kuat. Orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Saudara-saudariku, kalau engkau ingin iman yang kuat, tetapi engkau malas mendengar firman Tuhan, apatah lagi melakukannya, maka jangan pernah berharap iman kita yang kuat. Kenapa banyak orang Kristen yang semakin dilemahkan, khusus di tahun-tahun pandemi ini? Karena pada saat ibadah tidak lagi secara onsite atau di tempat gedung gereja, mereka mulai malas untuk beribadah. Mereka mulai malas untuk mendengar firman Tuhan. Banyak alasan. Mereka belum siap mengorbankan datanya, internetnya, pulsanya untuk mengikuti ibadah online. Sehingga imannya semakin terpuruk. Saudara-saudariku, jangan biarkan, ingat, setiap keadaan situasi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ingat. Tetapi juga iblis turut bekerja di dalam segala situasi untuk apa? Menghancurkan iman kita. Di saat yang sama, iblis sedang mengoceh kita. Iblis sedang menggoda kita. Oh, nggak apa-apa, Tuhan ngerti kok kamu nggak ada pulsa. Tuhan ngerti kok kamu nggak ada data. Nggak apa-apa, nggak usah ibadah. Toh, gereja tutup kok. Gerejanya tutup. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap menjadi orang Kristen. Cukup. Saudara-saudariku, iblis sedang berusaha keras menghancurkan iman kita, menggoncang iman kita. Jangan biarkan imanmu dikalahkan dunia, tapi harusnya iman kita mengalahkan dunia. Nah, iblis tahu kunci orang-orang mengalahkan dunia adalah dengan iman, dan iblis dia akan menyerang kunci itu, yaitu imanmu. Dia akan menggoyahkan imanmu. Datanglah air bah, banjir melanda rumahmu, melanda hidupmu. Kalau imanmu tidak teguh dalam Kristus, maka boleh katakan kita gampang terombang-ambingkan, atau mungkin kita gampang terhancurkan, terhanyutkan oleh dunia ini, dan iman kita akan rubuh. Saudara-saudariku, ini adalah jenis iman yang Tuhan ingin kita ada, yaitu iman yang dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu, saudara-saudariku, adakah kita punya iman yang demikian? Adakah kita punya iman yang demikian? Adakah kita adalah orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya? Saat ini saya ingin kita berdiam diri di hadapan Tuhan, pejamkan mata Anda, dan selidiki hati Anda saat ini. Iman Anda saat ini, adakah masih mengasihi Tuhan seperti engkau mengasihinya dengan kasih yang mula-mula? Adakah engkau masih merindukan untuk melayani Tuhan sebagaimana kerinduan engkau
pada saat engkau pertama bertobat dan percaya kepada Tuhan? Adakah engkau masih ada kerinduan dan semangat untuk beribadah walaupun dalam situasi apapun? Atau engkau mulai malas beribadah, malas bersekutu, malas berdoa, malas kelompok sel karena sudah tidak lagi bertemu dengan orang-orang? Kita lebih suka bertemu orang daripada bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ingat saudara-saudariku, sedikit hatimu itu menggambarkan di mana iman kita. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk bagian pertama ini. Minggu depan kita melanjutkan ke poin yang kedua mengenai bagaimana kita mengembangkan iman kita ini. Tetapi saat ini saya mengajak kita untuk mengerti dulu apa itu iman dan memahami kondisi iman kita dulu. Adakah iman kita masih teguh? Atau iman kita mulai goyah? Atau mungkin iman kita sudah mulai lenyap oleh karena dunia? Dan kita tidak berdaya lagi untuk mengalahkan dunia. Untuk saudara-saudariku, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan ingin kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Saya mengajak kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan kembalilah kepada Tuhan. Apabila engkau sudah mulai lemah dalam imanmu, atau mungkin engkau sudah kehilangan iman, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, saat ini kembalilah. Tuhan masih membuka tangannya untuk menerima Anda dan saya untuk kembali kepadanya. Jika sekarang kita sudah merasa malas untuk berdoa, malas baca Alkitab, malas merenungkan firman Tuhan, malas persekutuan, malas melayani Tuhan, malas beribadah, mari Tuhan Yesus seperti Bapa yang kehilangan anaknya, yang setiap hari menanti anaknya kembali. Pulanglah anakku, pulang. Dan dia siap memelukmu dan menawarkanmu kehidupan yang lebih indah bersama dengan dia. Dan apabila imanmu masih teguh, bersyukurlah kepada Tuhan dan berdoalah supaya imanmu tetap teguh untuk siap menghadapi badai kehidupan yang siap melanda kita, yang siap dipakai iblis untuk menghancurkan iman kita. Mari, kembalilah kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau ingin kami memiliki iman yang teguh dalam Engkau, sehingga itu Engkau mengutus dan memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, untuk menjadi dasar yang teguh, yang kuat bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa iman yang tak berdasar adalah iman yang gampang dihancurkan, iman yang gampang diombang-ambingkan, dan iman yang gampang dikalahkan oleh dunia. Karena kami tahu iblis berusaha keras untuk menghancurkan orang-orang Kristen, terutama menghancurkan imannya, menjadi kunci utama untuk mengalahkan dunia ini dan untuk menikmati berkat rohani yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami lalai, kami mendengarkan firman-Mu tapi kami tidak setia melakukannya, atau kami sudah mulai kehilangan arah karena kami sudah tidak lagi haus dan lapar akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu. Kami mulai malas untuk membaca Alkitab, malas berdoa, malas bersekutu, dan malas beribadah, bahkan malas untuk melayani-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan saat ini kami kembali kepada Engkau. Hamba berdoa ya Tuhan, kembalikanlah kami kepada Engkau ya Tuhan, untuk membangun kembali persekutuan yang intim dengan Engkau secara pribadi, supaya iman kami kembali diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa, kiranya kami adalah seperti orang yang datang kepadamu dan mendengarkan perkataan-Mu serta melakukan yang seperti Engkau katakan. Tuhan, inilah iman yang mengalahkan dunia, yang Engkau ingin kami ada. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kami.
tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Tetap teguh dalam iman untuk mengalahkan dunia. Pakailah segenap tenagamu, iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpedangkan firman Tuhan, berpancikan kasih, ikut jalan orang saleh penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Yang mengalahkan musuhnya jubah putih diberi, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai majulah dengan terang, hati penuh kasih, kuasa kegelapan jalalah demi nama Yesus. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Saat ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Karena itu saya mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk mengakui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Tachahau. Tentunya harapan dan doa kita semua adalah kita sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan saya mengajak kepada semua jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan beberapa pengumuman mengenai pelayanan gereja yang akan berlangsung di waktu yang terdekat ini. Yang pertama adalah perayaan Minggu Sehat kelompok sel anak-anak
yang akan dilaksanakan pada hari ini. Ingat ya, hari ini pukul 7 malam. Karena itu kami mendorong kepada semua adik-adik untuk ikut serta di dalam perayaan Minggu Sehat ini. Kenapa? Karena ada hadiah dan perlombaan yang menarik menanti adik-adik semua. Nah, adapun kriteria perlombaan, penilaian di dalam perlombaan ini adalah yang pertama, estetika ataupun cara adik-adik menyajikan makanannya. Yang kedua adalah kandungan gizi dari makanan yang adik-adik sajikan. Nah, untuk dapat ikut serta bersama dengan perlombaan ini, ayo ajak teman-teman yang lain biar kita semua tahu akan makanan yang sehat dan bergizi. Pengumuman yang kedua adalah mengenai seminar orang tua dengan tema parenting, mendidik anak zaman milenial yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga tanggal 10 September pukul 19.30. Adapun di dalam seminar ini kita akan mengundang pembicara yang sangat spesial ataupun istimewa, yaitu Reverend Yopi Buyung dari GAI Bandung. Karena itu kami mengajak kepada setiap orang tua dan pasangan muda untuk ikut serta di dalam seminar ini. Berhubungan dengan hal ini, maka kelompok sel dewasa akan dialihkan ke dalam seminar. Pengumuman yang ketiga adalah mengenai persembahan. Apabila saudara-saudari rindu untuk memberikan persembahan dan rindu untuk mendukung di dalam pelayanan gereja bagi jemaat yang ada di Gereja Anglikan Indonesia Nunukan, saudara-saudari bisa memberikan via transfer melalui rekening gereja Bank BRI di dalam rekening yang tertera di layar Anda. Dan bagi setiap saudara-saudari Gereja Anglikan Indonesia Tarakan yang rindu memberikan persembahan Anda, bisa melalui via transfer ataupun melalui ke QRIS seperti yang tertera di layar Anda. Apabila saudara-saudari memiliki pertanyaan ataupun rindu untuk didoakan, silakan untuk menghubungi kami karena kami rindu dan kami siap untuk menjadi partner ataupun mitra doa Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk Reverend Yakobus, Reverend Martin, dan Pastor Ferdinand agar melaksanakan visi dan misi Tuhan sehingga semua pelayanan dapat direncanakan, dipersiapkan, dan dilakukan dengan baik. Yang kedua, kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja di Semenggaris dan Sebakis. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dalam hikmat, dana, dan tenaga yang diperlukan atas kehendaknya, semua dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk semua jemaat Anglikan Kaltim Tara dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan dalam pergumulan hidup. Kiranya kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga Tuhan, saat ini Tuhan kami datang padamu Tuhan. Kami datang membawa setiap doa-doa kami Tuhan. Membawa setiap doa syafaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi setiap pemimpin kami yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Reverend Yakobus, bagi Reverend Martin, bagi Pastor Ferdinand. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih ini Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan dapat melaksanakan Tuhan visi dan misi dari Tuhan sehingga semua pelayanan dapat berjalan, dapat dipersiapkan dan dapat dilakukan dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, apapun yang menjadi pelayanan mereka Tuhan dan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan biarlah melalui setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan, dan semua pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan Tuhan dapat berjalan dengan yang baik ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, memberikan hikmat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi Reverend Yakobus, bagi Reverend Martin, dan bagi Pastor Ferdinand Tuhan. Engkau memberikan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan
hamba-Mu ini Tuhan dapat terus melaksanakan Tuhan tugas mereka dengan baik Tuhan, dan dapat melaksanakan Tuhan setiap Tuhan apa yang menjadi keperluan Tuhan dalam gereja Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan Kau memberikan hikmat Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan dapat melaksanakan dengan baik Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang menjadi tugas mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja Tuhan yang ada di Semenggaris dan yang di Sebakis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus memberkati Tuhan dalam pembangunan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan dalam hikmat Tuhan dan dana Tuhan yang diperlukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan pembangunan gereja ini Tuhan, memberkati Tuhan bagi setiap Tuhan jemaat-Mu yang mengambil tugas dalamnya Tuhan, jemaat-Mu yang membantu dalam pembangunan ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi dana yang diperlukan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak sedikit dana yang kami perlukan Tuhan, tapi saat kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang padamu Tuhan, Kau telah menyediakan bagi kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pembangunan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pembangunan di Semenggaris, Sebakis Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan baik Tuhan. Sekali lagi Tuhan, apapun yang diperlukan Tuhan dalam pembangunan ini Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati dan menyediakan Tuhan. Berkati bagi hamba-hamba-Mu yang menjaga dan mengambil tugas Tuhan dalam pembangunan ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Engkau pakai Tuhan, dan biarlah melalui pembangunan gereja ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap Tuhan hati-hati yang rindu memberi Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, menyerahkan dana yang diperlukan, keuangan Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakannya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan, semua jemaat gereja Anglikan Tuhan, baik yang ada di Kalimantan Timur bahkan di Kalimantan Utara Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau terus melindungi jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan pergumulan jemaat, apapun yang menjadi kerinduan, bahkan Tuhan menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, melindungi Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap Tuhan kesehatan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik mereka yang sakit Tuhan dimanapun berada, mungkin di rumah sakit Tuhan, bahkan di tempat lain Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan daripada-Mu Bapa terus menyertai Tuhan bagi hamba jemaat-Mu yang ada ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pekerjaan jemaat, usaha jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan dan usahanya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui pekerjaan mereka Tuhan, semakin berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi iman jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui masa-masa yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, tidak melemahkan iman jemaat-Mu Tuhan, tapi biarlah melalui apa yang kami hadapi saat ini, melalui pandemik, bahkan hal-hal yang lain kami hadapi yang secara manusia sulit Tuhan, tapi biarlah jemaat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Biarlah iman jemaat-Mu Tuhan terus berpegang hanya padamu ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, kami menyerahkan pembangunan gereja Tuhan, dan kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dan biarlah semuanya Tuhan dapat terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya melalui pengakuan dosa. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang sangat bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi-Mu dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni
dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, serta memelihara saudara di dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekarang saatnya kita akan berikan persembahan. Semua jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, dan di layar Anda telah tersedia barcode. Silakan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bersama-sama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Dan segala sesuatu di syurga dan bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami memberi kepadamu. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan gembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucapkan syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari dengan sikap, dengan hati yang berfokus kepada Tuhan, kita datang menghadap Dia untuk merenungkan kasih Allah yang besar bagi umat manusia. Mari kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu, Engkau telah menyerahkan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk menebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sekali untuk segala dosa-dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarkanlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang penuh dengan belas kasihan, dan karuniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami yang menerima karunia ini berupa roti dan air anggur, menurut peraturan Anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu,
dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambil dan makan, ini adalah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita proklamirkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Kita memecah-mecah roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita banyak, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput dalam perjamuan Anak Domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Jemaat karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta terimalah Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara Anda dalam kehidupan yang kekal. Saya mempersilahkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah yang telah menyediakan elemen perjamuan kudus dapat membagikannya kepada keluarga atau diri Anda sendiri. Dan bagi mereka yang belum diteguhkan, saya mendorong Anda untuk berdoa bagi mereka.
Mari kita berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh juru selamat kita, Yesus Kristus, melalui doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan karuniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan iman, terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.